Swastiastu, Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang kajang. Intinya kajang dalam proses ngaben. Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan getarkan loncengnya. Secara etimologi, kajang berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni tirai atau tutup. Kajang pada umumnya terbuat dari kain putih yang memiliki ukuran kurang lebih 1,5 meter. Dalam tradisi Hindu, khususnya di Bali, kajang ditulisi aksara modre dan aksara swalalita. Kemudian ditempatkan pada orang yang akan diaben. Kajang dalam tradisi Hindu Bali merupakan simbol atau pengawal dari badan rohani dan jasmani orang yang telah meninggal. Rerajahan yang terdapat pada kain putih orang yang diaben melambangkan lapisan badan rohani dan atman, sedangkan kain putih sendiri adalah lambang badan jasmani. Rerajahan yang digunakan pada kain putih merupakan lambang dari dewa-dewa, manifestasi Sang Hyang Widi. Kajang pada umumnya dibuat dengan suatu upacara dan puja oleh pandita, pemimpin upacara. Tahap pembuatan kajang dari awal sampai melaspas menggunakan bantan dan puja tertentu. Hal ini dilakukan agar kajang dihasilkan bernilai sakral. Aksara suci yang digunakan untuk merajah pada kain putih kajang adalah aksara suci yang disebut Daksaksara. Daksaksara merupakan lambang urip buana, simbol kemahakuasaan Tuhan. Lapisan-lapisan membungkus atman dilukiskan dalam kajang tersebut. Lontar Praspati Tattwa mengatakan badan manusia terdiri dari 3 badan yang disebut Trisarira, yaitu Stula, Suksma, dan Antakarana Sarira. Lain halnya dengan lontar Taittiriya Upanishad mengatakan bahwa badan manusia terdiri dari 5 lapisan yang disebut Panca Maya Kosa. Adapun bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. 1. Annamaya Kosa adalah lapisan badan manusia yang berasal dari makanan. 2. Pranamaya Kosa, yaitu lapisan tenaga. 3. Monomaya Kosa, yaitu lapisan pikiran. 4. Vijnanamaya Kosa, yaitu lapisan kebijaksanaan. 5. Anandamaya Kosa, yaitu lapisan kebahagiaan. Lapisan-lapisan inilah yang kemudian digambarkan dengan kajang dalam upacara ngaben. Pada umumnya, lukisan aksara kajang berbeda-beda berdasarkan warna orang yang akan diaben. Misalnya, Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Alasan perbedaan tersebut didasarkan pada guna atau bakat dan karma atau perbuatan atau pekerjaan dari masing-masing warna. Gina karma dari Brahmana warna sangat berbeda dengan guna karma dari Ksatria karma. Demikian juga guna karma Vaishya dan Sudra warna. Masing-masing kajang juga berbeda. Contohnya, misalnya kajang Brahmana terdiri dari berbagai jenis, misalnya kajang Brahmana putus, kajang Brahmana utama, Brahmana walaka. Kemudian contoh kajang Ksatria adalah kajang Ksatria utama, kajang Ksatria Anyakarawarti, kajang Ksatria Vaishya putus, kajang Prasatria, dan lain sebagainya. Pada umumnya, kajang diberikan oleh pandita yang menjadi nabi atau guru kerohanian. Selain itu, kajang juga dapat diperoleh dari pura kawitannya dan dari keluarga dekat. Kajang merupakan badan pengganti dari atman yang sudah lepas dari badannya yang lama, karena badan itu sangat penting sebagai kendaraan atman menuju alam niskala. Sebagai badan pengganti, tentunya sangat diharapkan badan itu badan yang searah dengan sifat-sifat suci atman. Dengan demikian, antara wadah dan isinya menyatu.
Kajang yang dibuat oleh Pandita diharapkan kajang yang suci, karena jika tidak, justru akan menutup sinyal suci Atman. Demikian juga, kajang kawetan dan kajang dari keluarga haruslah suci, karena itu akan dijadikan wahana baru oleh Atman menghadap Sang Hyang Widi. Kajang sebagai pelindung Sang Pitara menuju alam niskala. Cerita yang berkaitan dengan makna penggunaan kajang dalam upacara ngaben terdapat di dalam kekawin Baratayuda. Ketika Dewi Hidimbi memohon kepada Drupadi agar diberikan penutup diri agar di perjalanan ke swarga menemui leluhur tidak mendapat hambatan. Dikatakan juga bahwa kajang adalah anugerah yang diberikan Betara Siwa. Demikianlah video mengenai kajang dalam proses ngaben. Jika ada kata-kata yang kurang tepat dalam penjelasan tadi, mari kita koreksi bersama. Untuk video lainnya, semeton bisa cek di deskripsi video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.